Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pekan 11 kita akan membahas fungsi kontinu. Fungsi kontinu ini erat kaitannya dengan limit fungsi. Kalau di kalkulus materi kekontinuan fungsi itu merupakan bagian dari limit fungsi. Definisi kontinu itu hampir mirip dengan definisi limit fungsi ya. Ini syaratnya juga sama. Jadi hipotesisnya kita punya fungsi bernilai real, domainnya di A, seperti ini. Kemudian ada titik di domain. Nah, ini fungsi F ini disebut kontinu. Nah, syaratnya ini jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk setiap X di A dan jarak X terhadap C ini kurang dari delta, maka jarak Fx terhadap Fc ini kurang dari epsilon. Oh ya, ini perlu ditambahkan F-nya kontinu di C elemen A. Kemudian yang membedakan dengan limit ini pada limit fungsi kita punya nilai L, terus C-nya harus titik cluster. Nah, jadi yang membedakan itu tanda dari titik cluster itu ada di sini ya, ada 0 kurang dari. Itu bedanya limit dengan fungsi kontinu. Nah, kondisi definisi ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya, ini ada titik FC. Dari titik ini kita buat jari-jari sejauh epsilon seperti ini. Terus dari sini kita punya prapeta, kita lihat di gambar sebelahnya ya. Ini ada prapetanya. Prapetanya kita lihat di sini. Dan ini. Nah, kalau di ilustrasi ini deltanya ini kita sebut delta 1, delta 2 ya. Ini delta 1, delta 2. Kalau di gambar deltanya yang diambil ini jari-jari lingkungan C. Nah, ini delta ini kalau dari gambar itu lebih kecil dari delta 1 ataupun delta 2 ya. Jadi kalau itu bisa kita ambil seperti itu, bilangan yang lebih kecil dari delta 1, delta 2. Nah, itu kita ambil sebagai jari-jarinya. Terus kita cari nilainya. Jadi kita ambil nilainya seperti ini. Nah, kita lihat di sini Fx-nya itu ada di ini ya, V epsilon Fc. Nah, kondisi ilustrasi ini bisa kita tulis dijabarkan pada teorema 2 berikut. Ini ada fungsi F dari A ke R, fungsi bilangan real. Ini disebut kontinu di C yang ada di domainnya. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap
ini lingkungan dari FC. Nah, terdapat lingkungan delta, ya, lingkungan C dengan jarak delta, sehingga untuk setiap X yang ada di A terus berada di jari-jari ini, berada di lingkungan C dengan jari-jari delta, maka fx-nya ini ada di lingkungan FC dengan jari-jari epsilon, ya, yakni atau fx-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi tadi A iris V delta C ini merupakan bagian dari V epsilon F C, ya. Jadi kalau tadi diilustrasi, misalkan ini fungsinya, terus ini titik C, ini FC-nya, terus kita buat jari-jarinya epsilon di sini jadi epsilon. Nah, jadi kita akan punya ini deltanya, kita ambil tadi minimumnya, ya bisa kita ambil minimumnya, kita punya ini. Nah, kita lihat semua ini adalah di sini, di bagian ini. Nah, kalau untuk F dari A iris lingkungan C dengan jari-jari delta itu ada di sini, di daerah nilai. Nah, kita lihat di sini daerah nilainya yang biru ini ada di dalam radius yang merah. Dari yang merah yang kita udah tandai ini VC dengan jarak atau jari-jari epsilon. Nah, itu teorema 2 untuk fungsi kontinu ini. Bedanya dengan limit fungsi ini bisa kita perhatikan. Ini ada catatan. Yang pertama, jika kita punya C itu adalah titik cluster, dari A, maka ya kita bisa bandingkan, ini dibandingkan definisi 414 atau definisi limit fungsi dengan definisi yang tadi, dengan definisi yang 511. Ini fungsi kontinu. Pada limit fungsi, ya kalau kita bandingkan, jadi sebenarnya kita punya ini FC sama dengan limit X menuju C, fx maksudnya. Nah, ini kita sebut persamaan 1, ya. Jadi ya, jika C ini adalah titik cluster atau titik kumpul, nah ini ada 3 kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama, F, C ini ada. Yang kedua,
limit X menuju C dari fx ini ada. Yang ketiga ya limit X menuju C. Oh ya, kalau misalnya di limit kemarin ini kan sama dengan L ada. Jadi kalau kita gabungkan kondisi yang ketiganya, L-nya ini sama dengan limit X menuju C fx ini sama dengan fc ya. Jadi kita punya kondisi seperti ini di persamaan satu ini ya. Nah, yang harus diperhatikan yang lainnya itu kalau misalnya C-nya bukan titik cluster. Jika C-nya bukan titik cluster, maka C di sini ini akan memenuhi kondisi ini ya. Kita iriskan ini sama dengan titik C saja. Jadi C-nya ini adalah titik yang terisolasi. Nah, kalau kondisinya titik yang terisolasi, maka ini bisa kita simpulkan F-nya langsung kontinu di C. Nah, namun yang harus diperhatikan di definisi kondisi kontinu itu diperoleh dari proses limit. Ya, jadi kondisi kontinu itu diperoleh dari limit X menuju C fx. Nah, namun kalau kondisinya titik cluster, ini titik cluster seperti ini tidak diperoleh dari ini ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut untuk kondisi ini di subjek yang lain ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini kriteria kontinu. Kriteria ini kondisi kekontinuan dengan kriteria barisan. Ya. Jadi misalkan kita punya fungsi bilangan real dengan domainnya di A, ini kita sebut kontinu di C ya. Jika dan hanya jika untuk setiap barisan di A ini ada xn di A, kemudian xn ini konvergen ke C, maka barisan xn ini konvergen ke fc. Nah, untuk buktinya ini hampir sama dengan di kriteria di limit ya. Nah, selanjutnya kita lihat kriteria diskontinu. Misalkan kita punya ini R dari A ke R dan C itu adalah ya unsur di himpunan A. Fungsi F diskontinu di C jika dan hanya jika terdapat barisan ini di A dan ini
barisannya konvergen ke C, ya, tetapi ini barisan nilai fungsinya dia tidak konvergen ke FC. Nah, ini adalah kriteria discontinue dengan barisan. Kita lihat definisi selanjutnya. Ini definisi 515. Ini adalah perluasan dari kontinu di satu titik atau kontinu di C. Ini misal kita punya A himpunan bagian real, kemudian kita punya fungsi bernilai real dengan domain A. Ini jika B itu adalah himpunan bagian dari A, maka F-nya kita sebut kontinu di B. Jika F-nya kontinu di setiap titik di B. Jadi yang definisi 1 itu membahas kontinu di satu titik. Nah, kalau ini kontinunya di himpunan. Contoh, ya, kita lihat contoh. Kalau kita punya fungsi konstan, ya, misalnya fx sama dengan b, maka ini fungsi konstan itu adalah fungsi yang kontinu di sepanjang domainnya. Nah, kita tuliskan kembali kondisi kontinu itu. Ya, ini kontinu di C. Ini jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk setiap X yang ada di A dan ini X min C kurang dari delta, maka Fx-nya min Fc ini kurang dari epsilon. Ya. Nah, untuk menunjukkan fungsi kontinu kita harus membuat ini ya, kalimat yang imitasi dari yang tulisan merah ini, dari kondisi kontinunya. Nah, untuk yang fungsi konstan ini kita nggak akan buat kotretannya. Jadi kita lihat fungsinya kontinu. Kalau secara ilustrasi, misalkan ini dia kartesiusnya, terus ini fx-nya, ini fx sama dengan b. Nah, kita buat epsilon berapapun, misalnya epsilon seperti ini epsilon jaraknya, ya. Ini delta, misalkan ini titik C di sini, terus ini kita punya fc, dari fc kita buat lingkungan sejauh epsilon. Kita lihat ini delta berapapun, misalnya deltanya sejarak ini nilainya selalu termuat di ini. Jadi fx-nya selalu termuat di fx sama dengan b-nya ini di b min epsilon sampai b plus epsilon, ya. Jadi kalau diuraikan v epsilon fc atau ini sama dengan v epsilon b itu adalah interval b min epsilon sampai b plus epsilon. Nah, ini fx atau sama dengan b ini selalu ada di sini, ada di interval nih, ya. Jadi kita kembali ke buktinya. Jadi kita ambil epsilon positif berapapun, ini terdapat
atau dapat dipilih deltanya juga sembarang ya, sembarang positif, sehingga untuk setiap X yang ada di A dan X min C ini kurang dari delta, maka Fx min Fc, atau bisa kita tuliskan B minus B ya, ini sama dengan 0, ini kurang dari epsilon berapapun yang kita pilih. Nah, untuk contoh yang lain, ini di buku itu ada contoh B, ya, Gx sama dengan X, ini continue di R. Terus yang C, ini Hx sama dengan X kuadrat, ini juga continue di R. Yang D, kalau kita punya ini theta X sama dengan 1/X, ini continue di A. A-nya itu adalah 0 sampai ta hingga. Ya. Untuk contoh-contoh ini yang C dan D ya, terutama ini udah dibahas pembuktiannya di materi limit fungsi. Yang B tidak dibahas, tapi ini ya bisa diperiksa sendiri. Nah, cara membuktikannya sama seperti di yang bab 4, cuma mengganti kalau di bab 4 waktu kondisi continue itu kan kita punya nih Fx min L kurang dari epsilon, ini yang continue. Yang sekarang kita ganti L nya menjadi Fc ya. Nanti cara membuktikannya sama. Nah, kemudian ada contoh yang di buku yang F, itu adalah fungsi signum. Ini tidak continue di 0 ya, karena fungsi signum ini ya, ini bisa kita tuliskan sebagai nilainya 1 jika X-nya positif, 0 jika X-nya sama dengan 0, dan min 1 jika X-nya sama dengan kurang dari 0. Nah, ini bukti discontinue-nya. Jadi ketika kita ambil misalnya ya, untuk sebagai intuisinya kita lihat gambar fungsi signumnya ya. Ini diagram Cartesiusnya, kemudian kita punya fungsinya kira-kira seperti ini yang garis biru. Nah, jadi ketika kita ambil di titik 0 ini, F0 sama dengan 0, itu kita ambil epsilonnya sejarak setengah. Jadi kita ambil epsilon 0 sama dengan setengah. Nah, ini cuma ada F0 aja ya, tapi yang lainnya tidak ada. Jadi kita ambil epsilon 0 sama dengan setengah. Ini sehingga untuk untuk setiap delta yang kita pilih ini kita peroleh atau terdapat X di A dan ini X
min C atau mutlak X kurang dari delta, tetapi di sini ya fx min f0, atau misalnya kita ambil ya, kita bagi dua, untuk x-nya yang positif berarti kita punya 1 min 0, ini sama dengan 1 dan ini lebih besar dari setengah atau epsilon 0 yang kita pilih. Begitu juga ketika x-nya kurang dari 0 menjadi min 1 dikurangi 0, ini sama dengan 1, ini lebih besar dari setengah atau epsilon 0 yang kita pilih. Ya, karena terjadi kondisi ini jarak fx terhadap nilai yang kita analisis itu lebih besar dari epsilon yang kita pilih, jadi ya ini signum x tidak kontinu di 0. Ya, itu contoh fungsi yang tidak kontinu. Terus kita lihat contoh yang lain. Ini adalah fungsi Dirichlet. Nah, ini fungsinya didefinisikan seperti ini. 1 jika x-nya rasional dan 0 jika x-nya irasional. Ya, kalau secara ilustrasi fungsi Dirichlet ini misalnya Cartesiusnya seperti ini, kemudian nah ini 1 ketika x-nya rasional dan 0 itu berarti di sini ini jadi ada seperti dua garis yang ini ya, yang paralel. Nah, jadi karena fungsi Dirichlet ini adalah fungsi yang diskontinu. Jadi misalnya kita ambil epsilonnya ya setengah, nah, sehingga terdapat delta positif sembarang ya sebenarnya di sini, sehingga untuk x di A dan x terhadap C-nya jaraknya delta ini, tetapi fx min fc. Nah, ini kita akan punya kondisi ini jika jika x di Q dan C-nya di irasional nih, maka fx min fc itu sama dengan 1 min 0, ini sama dengan 1 lebih besar dari setengah, itu epsilon 0 yang kita pilih. Itu juga sebaliknya, jika x-nya irasional dan c-nya rasional, maka fx min fc ini sama dengan 0 min 1, ini sama dengan 1, lebih besar dari setengah dari epsilon 0 yang kita pilih ya. Jadi di sini ini ditambahkan terdapat. Ya, jadi kita lihat fungsinya, fungsi Dirichlet ini diskontinu di setiap titik. Ya, ini gambar ilustrasi yang muncul ini adalah ilustrasi untuk fungsi Thomai namanya. Fungsi Thomai. Fungsi Thomai ini didefinisikan ya, fungsi Thomai
Ini fx-nya sama dengan 1/n ya, jika x-nya ini sama dengan m per n, terus m dan n itu FPB-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang lainnya itu adalah 0. Ya. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang fungsi Thoma ini, ini ketika x bisa dituliskan seperti ini adalah x-nya merupakan bilangan rasional ya. Jadi kita tambahkan x-nya di sini rasional. Nah, x lainnya berarti x-nya itu adalah di irasional. Nah, fungsi Thoma ini adalah fungsi yang kontinu di setiap bilangan irasional, di x irasional. Ya, tadi yang atas kita simpulkan ini Dirichlet ini tidak kontinu. Ya, jadi itu bedanya fungsi Dirichlet dan fungsi Thoma. Nah, kemudian ini ada catatan yang harus diperhatikan. Misalkan f fungsi bilangan real dengan domain A ini tidak kontinu di C. Ya, ini tidak kontinu di C karena FC-nya tidak terdefinisi ya. Nah, namun F ini, atau bisa kita tuliskan ya, limit X menuju C, Fx ini ada. Ya, atau bisa dituliskan limit X menuju C, Fx ini sama dengan L. Nah, kita definisikan fungsi yang baru. Kemudian didefinisikan fungsi f besar. Ini adalah domainnya dari A digabung dengan titik C-nya, ya, dengan fx-nya ini sama dengan ini untuk x di A dan L untuk x-nya sama dengan C. Ya, jadi kita lihat ini fungsi f besarnya ini kontinu di C. Nah, kalau penjelasannya lebih lanjut, kalau kita pakai 3 kriteria, ini kan FC nilainya ada, yaitu L. Terus yang kedua, limit X menuju C dari F besar C ini sama dengan limit X menuju C dari fungsi F kecil. Nah, yang ketiga, nih limit X menuju C dari fungsi F besar ini sama dengan, ya kita tuliskan ya, ini fungsi F kecil ini sama dengan L, ini sama dengan nilai F besar C. Jadi kita peroleh nilai limit X menuju C dari fungsi, ini X maksudnya, Fx ini sama dengan Fc. Jadi fungsi F besar, fungsi F besarnya yang kontinu di C, bukan fungsi F kecilnya. Hal lain yang harus diperhatikan, ini catatannya, jika kita punya fungsi
bilangan real, domainnya di A, ini tidak mempunyai limit di C. Nah, ini fungsi yang barunya tidak bisa kita definisikan ya. Maka fungsi G besar dengan ini A gabung C, kita nggak bisa mendefinisikan fungsi yang ini Gx-nya sama dengan C untuk X sama dengan C, dan ini Gx ketika X-nya di A. Nah, kalau kita periksa ya, ini kan limit X menuju C dari fungsi G besar. Oh ya, yang pertama kita periksa itu adalah GC-nya. GC-nya ada sama dengan C ya, dari sini. Terus kondisi yang kedua, limit Gx, limit G besar itu sama dengan limit G kecil. Ini tidak ada. Ya, otomatis yang ketiga juga ini limit X menuju C dari Gx. Ya, ini tidak akan sama dengan C di sini ya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan fungsi yang baru. Kalau fungsi yang baru yang kondisi kontinu, maksudnya fungsi yang baru dengan kondisi kontinu kalau fungsi yang lamanya tidak mempunyai limit. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh di contoh 518 yang A, kita punya Gx itu adalah sin 1 per X. Nah, ini fungsi ini untuk X yang menuju 0 dari Gx, ini limitnya tidak ada. Kalau secara ilustrasinya Gx ini adalah fungsi seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini fungsinya di sekitaran 0 terlalu ya naik turun terus. Jadi kita limitnya ya tidak ada. Contoh yang lain, ini Hx itu adalah X dikali sinus 1 per X. Nah, ini yang ini limitnya ada. Jadi limit X menuju 0 dari Hx itu adalah 0. Nah, namun untuk fungsi yang H, ini domainnya itu di ini ya, entah hingga sampai hingga kecuali di 0 ya, jadi tanpa 0. Nah, untuk fungsi yang kedua ini bisa diperbaiki. Kita definisikan fungsi yang baru, yaitu ini Hx untuk X di ya, untuk X-nya minta hingga sampai 0, 0 sampai hingga. Nah, ini sama dengan 0, untuk X-nya sama dengan 0. Secara ilustrasinya, fungsi H kecil itu adalah seperti ini ya, yang grafik merah ini. Jadi ketika menuju 0, ini nilai fungsinya sama dengan 0. Meskipun ya fungsi H kecil tidak terdefinisi di titik 0, ini karena bagian ininya ya. Tapi limitnya ada, limitnya yaitu 0. Jadi kita bisa buat fungsi perbaikannya, yaitu fungsi H besar di sini, sehingga fungsi H besar ini kontinu. Jadi fungsi H besar X ini kontinu di 0.
Nah, kalau secara ininya fungsi H kecil ini tidak kontinu ya, tapi fungsi H besarnya kontinu. Ini bisa ditunjukkan tadi ya, nilai fungsi di titik 0 yaitu H0 sama dengan 0, kemudian limit fungsi H besar ini ketika X-nya menuju 0 itu adalah limit fungsi H kecil itu sama dengan 0, dan kita lihat di sini limit X menuju 0 H0 ini sama dengan fungsi di titik 0, yaitu ini ya. Ini X maksudnya ya, jadi fungsi H besarnya kontinu. Kita lihat contoh yang lain. Kita misalkan ini notasi fungsi ini adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi ini akan sama dengan N, N-nya kurang sama dengan X. Contoh, ya ini ilustrasinya 8,3, maka nilainya sama dengan 8. Terus kalau V ini sama dengan 3. Kalau minus V ini sama dengan min 4. Nah, di sini ada soalnya, tentukan titik kontinunya, titik kontinu ya, dari beberapa fungsi berikut. Ini yang A, ini kita punya fx sama dengan ini sama dengan x. Kalau kita buat ilustrasi fungsinya, nah nilai fx-nya itu adalah misalnya ya 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Jadi ini seperti ini ya, bilangan bulat terbesarnya ini sama dengan 0. Kemudian kalau ini jadi ini, terus ini juga di atasnya seperti ini, 2 nilainya 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini fungsi kontinu f kontinu di bilangan real kecuali di titik bilangan bulatnya ya, min z. Nah itu. Terus yang B, misalkan kita punya dx sama dengan x. Nah ini kalau kita lihat ilustrasinya, fungsinya jadi ini 0, ini terus nah ini harusnya ke atas ya, jadi kita punya seperti ini.
terus loncat di sini. Ini juga sama ya, sebelah kanannya. Jadi kita punya seperti ini. Ini kosong. Terus ini ya, dan seterusnya. Jadi fungsi G ini continue di bilangan real kecuali Z ya, ditambah ini di nolnya dia continue juga, ditambah himpunan 0 ya. Itu contohnya. Terus contoh lain, ini kita punya misalkan fx didefinisikan sebagai x kuadrat plus x min 6 bagi x min 2. Nah, kita lihat fungsi fx ini dia terdefinisi kecuali di 2. Jadi domainnya adalah bilangan real kecuali 2. Nah, untuk fungsi ini limit x menuju 2 dari fx ini sama dengan limit x menuju 2 untuk x ya. Jadi limitnya ini x menuju 2 untuk x plus 3. Limitnya adalah 5. Limit fungsinya ada, namun ini f2 nya tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, dari fungsi f kecil ini kita buat fungsi yang baru. Jadi didefinisikan fungsi f besar ini sama dengan 5 untuk x nya sama dengan 2 dan fx untuk x lainnya. Jadi kalau kita mengecek kekontinuan dengan 3 nilai yang harus kita periksa, kita lihat f2 nya ada yaitu 5, kemudian limit x menuju 2 dari fungsi f besar ini sama dengan limit x menuju 2 dari fungsi f kecil yaitu 5, dan kita lihat limit x menuju 2 dari fungsi f besar itu adalah nilai fungsi di titik 2. Nah, karena memenuhi ini jadi fungsi f besarnya continue di 2 ya. Itu contohnya. Nah, kita masuk ke ada satu contoh lagi. Ini misalkan kita punya fungsi G itu adalah dari bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan gx nya sama dengan 2x jika x nya rasional, kemudian ini sama dengan x plus 3 jika x nya irasional. Yang ditanyakan titik ketika fungsinya continue. Nah, kalau kita lihat secara ilustrasinya, 2x atau ketika x nya rasional, itu grafik fungsinya kira-kira seperti ini. Kemudian ketika x nya irasional, nah ini jadi jadi kira-kira ini. Nah, ini
2x dan 3x itu berpotongan, jadi itu adalah titik kekontinuannya. Nah, ini sama dengan x sama dengan 3. Jadi pada saat x sama dengan 3, ya, kita lihat untuk memeriksanya. Nah, ini G di nilai fungsi di titik 3, karena 3 itu masuk ke bilangan rasional, jadi ini sama dengan 2x sama 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian limit x menuju 3 dari gx, kita periksa untuk kedua fungsi ya, x menuju 3 dari 2x itu sama dengan 6, sama dengan juga limit x menuju 3 untuk fungsi x plus 3. Ya, jadi limitnya ada. Nih, kemudian yang ketiga, ini kita periksa, ini limit x menuju 3 dari gx, ini sama dengan fungsi di titik 3. Ya, jadi g kontinu di 3. Untuk titik lainnya tidak kontinu. Ya, kita ambil contoh misalnya di yang dekat di titik 2,5. Oke, secara ilustrasi aja ya. Misalnya kita ambil di sini di 2.5/2, berarti nilainya yang ini. Tapi kan ada barisan, ya kalau kita pakai barisan, misalnya kayak ini ambil x-nya sama dengan 5/2, berarti kita punya gx ini sama dengan, atau g5/2 itu adalah 2 dikali 5/2 sama dengan 5. Nah, tapi ya kalau misalnya kita ambil barisan ini yang ada di irasional, tapi barisannya ini konvergen ke 5, ya. Nah, maka fxn berarti karena ini irasional, barisannya itu adalah xn plus 3. Nah, xn plus 3 ini kita lihat dia konvergen ke 5/2 plus 3, yaitu bilangan 5/1/2, ya. Jadi ini tidak sama dengan ini, berbeda. Jadi ini salah arah, harusnya yang atasnya. Nah, ini kita lihat ini tidak sama ya. Jadi ini harusnya G, jadi gxn-nya ini tidak konvergen ke G5, ke G5/2. Jadi di titik lain fungsi G ini dia tidak kontinu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kombinasi fungsi kontinu. Ini untuk operasi aljabar antar dua fungsi sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi operasi aljabar, ini kita punya operasi aljabar antara dua fungsi, itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau operasi skalar. Nah, untuk pembagian di sini ada syaratnya, gx ini tidak pernah sama dengan 0.
di teorema 521 misalkan kita punya A himpunan bagian dari R, kemudian F dan G itu adalah fungsi dengan domain yang sama, merupakan fungsi bernilai real. Ini B itu adalah bilangan real, C ada pada domain, kemudian F dan G itu adalah fungsi kontinu. Nah, maka ini F plus G, F min G, F kali G, dan B kali F ini kontinu di C. Terus yang kondisi B, kalau kita punya H itu adalah fungsi domainnya A ke R, terus ini adalah fungsi kontinu di C. Dan Hx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap X di domain, maka pembagian fungsi ini F bagi H itu kontinu di C. Nah, untuk buktinya ini hampir sama dengan limit fungsi ya. Yang membedakan itu kalau limit itu adalah L, kalau kontinu itu adalah FC atau nilai fungsi di titik limitnya. Selanjutnya teorema yang tadi, teorema 1 tadi diperluas untuk himpunan. Ya, jadi kita punya ini teorema. Jadi misalkan kita punya dua fungsi kontinu yaitu F dan G dengan domain yang sama. Ini kontinu di himpunannya, dan maka ini operasi aljabar fungsi itu akan kontinu di domain yang sama, atau operasi aljabar dari fungsi itu akan kontinu di himpunan yang sama. Ya, ini jadi penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, terus perkalian fungsi, dan ini perkalian skalar terhadap fungsi itu akan kontinu di himpunan A. Kemudian untuk pembagian fungsi ini juga sama ya, ditambahkan syaratnya yaitu fungsi pembaginya tidak pernah 0. Ya, maka pembagian fungsi juga kontinu di himpunan yang sama. Nah, kita lihat contohnya. Contoh fungsi polinom itu adalah fungsi yang kontinu di sepanjang bilangan real. Untuk buktinya bisa dilihat di bab sebelumnya ya, di bab sebelumnya di limit fungsi polinom.
ini AN XN min 1 dan seterusnya H1X tambah A0. Ini adalah fungsi kontinu. R. Kemudian fungsi rasional, ini juga fungsi yang kontinu. Kontinunya kalau misalnya fungsi rasional itu bisa dituliskan seperti ini, Px per Qx. Nah, dengan syarat Qx-nya tidak pernah sama dengan 0, maka ini fungsi rasional itu kontinu di domainnya. Terus fungsi sinus sin itu kontinu di bilangan real. Nah, kita pakai kotretannya itu kan berarti kita punya ini fx min fc untuk menentukan delta. Misalkan ini sinus x min sinus c ya. Terus kita ketahui sinus ini sinus x min sinus y itu sama dengan 2 sinus setengah x min y dikali dengan cos setengah x plus y. Jadi yang ini bisa kita tuliskan kembali, jadi ini sama dengan 2 sin setengah x min y cos c maksudnya min c dan cos x plus c. Ini jadi seperti ini. Kemudian karena nilai sinus atau cos itu kurang dari selalu ada di antara 1, jadi cos setengah x plus c ini nilainya ada di antara 1 dan min 1, jadi ini akan kurang dari 2 dikali sin setengah x min c ya. Kurang dari 1. Kemudian nah untuk x yang mendekati, jadi misalnya x yang mendekati ke 0, maka sinus x itu nilainya mendekati ke x, jadi kita akan punya di sini ini akan kurang 2, jadi setengah x min c dikali 1, jadi ini x min c nya kurang dari epsilon, maka kita pilih deltanya itu sama dengan epsilon atau nilai yang kurang dari epsilon. Jadi bukti untuk soal yang C ini kita ambil epsilon positif sembarang, maka terdapat deltanya ya kurang dari atau sama dengan epsilon
sehingga untuk setiap X yang ada di A dan X min C kurang dari delta, maka Fx min Fc ini sama dengan sinus X min sinus C itu sama dengan 2 dikali sin setengah ini kurang 2 dikali sin setengah X min C kali cos setengah X plus C, atau ini akan kurang dari 2 setengah X min C dikali 1, karena X min C nya kurang dari delta, kita akan punya ini kurang dari delta, deltanya kurang dari sama dengan epsilon ya. Jadi fungsi sinus itu adalah fungsi yang kontinu. Selanjutnya teorema 4. Teorema ini katanya ya misalkan kita punya fungsi bilangan real dengan domain A dan ini mutlak F itu didefinisikan sebagai ini ya, jadi mutlak dari Fx untuk setiap X di A. Nah, katanya jika F kontinu di C, ya maka fungsi mutlaknya juga kontinu di C. Kemudian diperluas ya, jika F-nya kontinu di himpunan A, maka mutlaknya juga kontinu di himpunan tersebut. Nah, buktinya hampir sama dengan teorema di bab sebelumnya ya, di bab limit. Terus ada teorema 525. Ini dengan latar yang sama ya. Jadi kita punya fungsi bilangan real dengan domain A. Maka ya, dan suatu fungsi positif ini Fx-nya selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X di domain A. Terus misalkan ini ada akar F. Akar F ini didefinisikan sebagai akar F dari X itu sama dengan akar Fx. Nah, jika F kontinu di C, maka akar F juga kontinu di C. Kemudian kalau kita perluas untuk himpunan, itu akan terjadi kondisi yang sama. Jadi kalau F-nya kontinu di himpunan A, maka ini akar
maka F kontinu dia. Nah, di teorema 6 misalkan A, B itu adalah himpunan bagian dari bilangan real, kemudian kita punya fungsi F itu adalah fungsi bilangan real dengan domain A, kemudian G juga adalah fungsi bilangan real dengan domainnya B. Terus diketahui bahwa daerah hasil F dengan domain A itu merupakan bagian dari B, himpunan bagian dari B. Nah, ini jika F kontinu di C, dan G-nya kontinu di B, B-nya merupakan FC, maka komposisinya GOF ini kontinu di C. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah himpunan A, B, dan C. A ini domain dari F, dipetakan oleh fungsi F, merupakan ini bagian dari himpunan B. Kemudian himpunan B ini dipetakan oleh G, ada di sini. Nah, bukti teoremanya nih, misalkan W ini adalah lingkungan dari FB, lingkungan dari GB di sini ya. Ini ada GB, terus ini kita buat lingkungan di sekitaran GB ini. Nah, karena G-nya kontinu di B, B kecil, B titik. Maka terdapat lingkungan di sekitaran B kita sebut lingkungannya lingkungan V di sini ya. Untuk memperjelas lingkungan W ini adalah kalau kita samakan notasinya dengan definisi sebelumnya, berarti ini adalah seperti ini. Terus lingkungan V ini di sekitaran B. Ya, notasinya kita tuliskan. Ini adalah V delta 1 dari B. Nah, lingkungan di sekitaran B, terus karena ini B-nya sama dengan FC, ya sehingga Y ini ada di merupakan unsur dari B iris V, maka Y ini ada di W atau di lingkungan sekitaran GB yang di sini ya, atau di sini. Jadi ketika kita ambil ini lingkungan di sini, karena G-nya kontinu di B, berarti di sini ada lingkungan di sekitaran B, sehingga nilai-nilai fungsi di sekitaran ini termasuk di W. Itu kalimat yang kita buat barusan. Kemudian kita lanjutkan, karena
F itu continue di C ya, karena F continue di C maka terdapat lingkungan di sekitaran C. Ini kita sebut lingkungan U ya. Ini kalau kita samakan notasinya, U itu adalah V delta 2 di sekitaran C ya, sehingga ya ini jika C itu elemen dari A iris U, maka FC nya ini ada di Fx maksudnya, Fx kan nilai-nilai di sekitaran C, Fx nya ada di B iris V ya. Jadi maksud yang kedua di sini, ini kan F nya continue di C. Jadi ketika kita buat di sini ada V, itu akan ada U, sehingga nilai-nilai X yang ada di sekitaran C atau ini ya Fx di sini, ini ada di dalam V di sini. Nah, oleh karena itu ya, ini G komposisi Fx atau G Fx ini ada di W ya. Terus karena W ini adalah lingkungan dari FB sembarang, maksudnya panjang lingkungannya. Ya, maka G komposisi F itu continue di C. Nah, itu teorema 6 dan buktinya kemudian diperluas ya di teorema 7. Ini F itu adalah fungsi bernilai real dengan domain A. Ini F-nya continue di A. Dan G ini adalah fungsi bernilai real dengan domain B. Ini continue di B. Nah, jika daerah hasil F itu merupakan ya terhadap domain A itu merupakan himpunan bagian dari B, maka komposisinya ini GOF itu fungsi dari A ke R continue di A. Ya. Nah, contoh dari fungsi komposisi ini misalkan kita punya G1X, ini adalah mutlak X untuk setiap X di R. Ini misalkan G1X ini adalah komposisi dari GOF dari X dengan Fx-nya itu sama dengan X, terus G-nya itu adalah, ini jadi ini ya, G-nya sama dengan G1-nya sama dengan G.
Oke. Nah, karena ini fx-nya continue di setiap x, kemudian fungsi mutlak juga di teorema sebelumnya ya, ini continue di setiap x bilangan real. Maka komposisinya atau G1 ini juga continue di setiap x. Nah, kita lihat contoh ini di latihan yang nomor 5. Ini didefinisikan fungsi G itu adalah 0 jika X-nya sama dengan 1. Ini 1 jika X lainnya. 2 maksudnya X-nya. G-nya 2 itu jika X lainnya. Kemudian ada fungsi Fx. Fx ini sama dengan X plus 1. Ya. Terus nih G komposisi F, X itu adalah G Fx ini sama dengan G dari X plus 1. Nah, ini akan sama dengan, jadi kita peroleh di sini GOF-nya itu sama dengan ya 0 dan 2. Ini 0 jika X-nya sama dengan ya, atau X plus 1-nya sama dengan 1, atau ya ini X-nya sama dengan 0. Kemudian ini G-nya sama dengan 2 untuk X lainnya. Nah, kita lihat ini limit X menuju 0 dari G OF X itu sama dengan 2, limitnya 2. Tetapi ini GOF untuk X0 ini sama dengan 0 ya nilainya. Jadi 0 tidak sama dengan 2. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ini kontradiksi dengan teorema komposisi fungsi, teorema 6? Tidak ya, tidak kontradiksi, karena pada saat F 0, jadi F0 itu sama dengan 1. Nah, ini jadi terus dari ini G-nya, nah G-nya ini tidak continue di 1. Di 1, sedangkan F-nya ini F-nya continue di ya di 0, tapi secara ininya untuk semua X di R ya. Terus F0 ini kan 1. Nah, di sini ya. Jadi secara ininya, jadi kita punya kesimpulan yang di bawah. Nah, jadi soal yang nomor 5 ini tidak kontradiksi dengan teorema 6 karena G-nya ini fungsi G ini tidak continue di 1 atau di daerah dinilai fungsi F ketika X-nya sama dengan 0 ya. Materi selanjutnya yaitu ini ya, fungsi continue pada interval. Di sini di definisi 531, ini kalau kita punya fungsi bernilai real, ini disebut fungsi terbatas pada A jika ada konstanta sehingga nilai fungsinya terbatas oleh konstanta M ini ya.
Kemudian ini teorema terbatas. Jadi kalau kita punya interval yang tertutup dan terbatas ini ya, maka terus kita punya fungsi kontinu pada I. Nah, fungsi f-nya itu adalah fungsi yang terbatas di I. Kita perhatikan di teorema 2 ini hipotesisnya atau syaratnya. Hipotesis dari teorema 2 itu adalah ini domain yang tertutup dan terbatas. Kemudian keduanya f-nya kontinu di I. Jadi kedua hipotesis ini harus terpenuhi. Baru kita punya kesimpulan ya f-nya terbatas. Kita lihat ini ada beberapa contoh. Nah, fungsi fx sama dengan x itu kalau ilustrasinya seperti ini. Nah, di contoh satu ini fx sama dengan x, fungsinya kontinu di R. Tapi domainnya R-nya itu tak terbatas. Jadi teorema 2 tadi, teorema keterbatasan itu tidak tidak bisa kita pakai. Kemudian untuk contoh yang kedua, nih ada Gx ini sama dengan ini ya. Nah, yang tadi syaratnya domainnya di sini kan domainnya tak terbatas. Fungsinya kontinu tapi domainnya tak terbatas. Akibatnya teorema tadi tidak bisa dipakai. Kemudian ini contoh yang kedua, intervalnya harus tertutup. Nah, kita batasi ya. Ini Gx sama dengan 1/x dengan domainnya ini buka tutup 01. Ini 1/x untuk x-nya di 0,1. Kita lihat ilustrasinya. Ini misalnya 1 di sini. Ini fungsinya seperti ini. Ya. Nah, G-nya kontinu di 0,1. Tetapi ini Gx tak terbatas. Ya, karena limit Gx untuk x-nya menuju 0 itu sama dengan tak hingga. Ya. Jadi di contoh 2 ini menunjukkan syarat dari interval tertutup dan terbatas itu diperlukan. Nah, kalau kita perbaiki ini di contoh yang ketiga ya, ini di contoh yang ketiga ini fungsi Gx itu diperbaiki dengan interval tutup 0,1. Ini masih ini ya 1/x dengan H0-nya sama dengan 1. Jadi ini fungsi yang ketiga itu adalah Hx. Ini Hx-nya ini sama dengan Gx untuk dengan syarat yang sama ya di interval 0,1, tapi ini sama dengan 0. Sama dengan 1, maaf. Sama dengan 1 ketika x-nya sama dengan 0. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini ke atas, terus nanti ada ini. Nah, ya Hx ini tidak kontinu. Tidak kontinu di 0. Ya, meskipun intervalnya tertutup, tapi fungsinya tidak kontinu.
Ini kan intervalnya jadi interval tertutup dari, jadi ini 0, 1, tetapi fungsinya gagal untuk kontinu di 0. Nah, karena tidak memenuhi syarat kontinu ini, jadi teorema 2 tadi, teorema keterbatasan itu tidak bisa kita pakai. Selanjutnya ini teorema maksimum minimum. Kalau kita punya fungsi f dengan domain A, maka f ini disebut mempunyai nilai maksimum mutlak ya jika ada titik x bintang ini, sehingga nilai fungsi di titik x bintang ini selalu lebih besar dari nilai fungsi di titik lainnya. Kemudian f mempunyai nilai minimum mutlak jika kita punya ini titik x bintang bawah ini. Nah, sehingga nilai fungsi di titik x bintang bawah selalu lebih kecil dari nilai fungsi di titik lainnya. X bintang atas disebut titik maksimum mutlak, X bintang bawah disebut titik minimum mutlak. Ya, jika kedua nilai ini ada. Nah, ini jika kedua nilai tersebut ada. Kita lihat contohnya. Di sini ada fungsi fx sama dengan 1 per x. Ini untuk domainnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, fungsi ini dia tidak mempunyai nilai maksimum mutlak atau minimum mutlak ya, karena ini f0, 0-nya tidak termasuk di domainnya. Kemudian f tak hingga. Nah, kalau di sini kita lihat ya, limit x menuju tak hingga dari fx ini kan menuju ke 0, tapi 0 atau tak hingga di sini ini bukan bagian dari domain fungsinya ya. Jadi untuk contoh yang pertama ini dia fungsinya tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum mutlak. Nah, untuk contoh yang kedua di sini gx sama dengan x kuadrat. Ini domainnya dibatasi ya, domainnya dibatasi dari min 1 sampai 1. Kita lihat di sini dia punya secara ilustrasinya dia punya nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi ya G0 ini sama dengan 0. Ini adalah nilai minimum mutlak. Ya, dengan X sama dengan 0, ini adalah titik minimum mutlaknya. Kemudian G min 1 dan G1 ini adalah nilai maksimum mutlak. Ya, dengan X sama dengan ini 1 dan min 1 dan 1 ini adalah titik maksimum. Titik maksimum mutlak. Ya, jadi di contoh ini titik maksimum itu belum tentu tunggal. Nilainya mungkin ada satu ya, tapi titiknya bisa jadi ada beberapa. Kemudian di contoh yang kedua ini fungsinya mempunyai nilai minimum mutlak dan maksimum mutlak itu karena domainnya. Jadi nilai maksimum dan minimum itu juga tergantung pada domainnya. Kita lihat teorema selanjutnya, ini teorema maksimum minimum. Jadi kalau kita punya ini ya, domain yang merupakan interval tertutup dan terbatas, kemudian fungsinya kontinu, tadi di teorema 2, maka fungsinya terbatas. Keterbatasannya kita perkecil kondisinya ini dengan nilai maksimum dan minimum. Kemudian, nah karena dia mempunyai nilai maksimum dan minimum, jadi kita bisa cari ini teorema letak akar. Ya, teorema akar. Jadi kalau kita punya domain yang tertutup dan terbatas,
kemudian fungsi continue di I. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini jadi FA-nya negatif, FB-nya positif atau kebalikannya, maka ada suatu titik di interval sehingga nilai titik itu 0. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, karena nilai ini untuk kondisi yang pertama yang ini ya. Jadi misalkan kita punya ini AB-nya seperti ini. Terus karena FA-nya negatif, jadi bisa jadi seperti ini. Nah, di sini ini ada 3 titik. Ini kita sebut C1, C2, C3. Ini perhatikan FA-nya bernilai negatif, FB-nya ini bernilai positif atau memenuhi ya seperti ini. Ini ada 3 titik C1, C2, C3 sehingga nilai fungsinya ini sama dengan 0. Untuk kondisi yang kedua ya, yang ini kita ilustrasikan, misalnya ini domainnya AB, terus FA-nya positif ya seperti ini. Ini FA-nya bernilai positif, kemudian FB-nya bernilai negatif. Nah, di sini ada satu titik pada ilustrasi ini C, sehingga nilai fungsinya ini sama dengan 0. Nah, kondisi F0 ini dijamin karena ini fungsinya continue dan di interval yang tertutup terbatas. Buktinya tidak akan ditunjukkan, tapi aplikasi dari bukti teorema 5 ini merupakan algoritma metode mencari akar yang namanya metode bisection, ya, metode bagi dua. Kita akan lihat di contohnya. Nah, kita lihat algoritma metode bagi dua untuk menentukan akar. Ya, algoritma dari bukti teorema sebelumnya ya, ini diaplikasikan di soal aja. Ini ada soalnya fx sama dengan x dikali pangkat x min 2. Ini gambarnya seperti ini ya, ilustrasi grafiknya. Ini kita lihat ya, ini kalau di ini ya, ini 0 B0, A0, B0 nya itu adalah 0 dan 1 kalau dibuat ininya ya. Terus ini pada iterasi 0, awal interval itu adalah 0, akhir interval adalah 1. Nah, jadi tengah intervalnya ini nanti pengganti interval yang barunya itu adalah AN setengah AN plus BN. 1 plus 0 ini sama dengan setengah. Nah, untuk menentukan ini PN itu akan ada di sini atau di sini, ini ada ujinya. Ujinya kita periksa, jadi ini F AN dikali F PN, ini kalau dia positif, dalam artian berarti kalau ini negatif, ini negatif. Nah, itu berarti karena PN itu adalah nilai setengah dari intervalnya, maka PN itu akan menggantikan posisi AN plus 1 ya. Terus kalau misalnya di ini sebenarnya yang BN juga sama ya. Ini positif. Kalau positif berarti ini nanti PN akan ada di sini. Nah, untuk yang pertama di sini ini karena ada grafiknya, jadi kita nggak usah menghitung. Ini F0 negatif. Terus kalau kita kalikan dengan
F nilai fungsi di titik setengah ini negatif, jadi negatif kali negatif positif, maka awal interval di iterasi selanjutnya itu adalah ini PN ini ya, ini jadi ada di sini, ini jadi setengah, yang ini 1, ini iterasi ke 1, terus PN nya berarti ini setengah dari 1 plus setengah atau 3/4. 3/4 itu di sekitaran sini ya. Nah, terus kita lakukan uji yang sama. Oh ya, untuk ini yang tadi kalau misalnya kita pakai yang ini PN, BN kali PN, ya, nilai fungsi di BN dan nilai fungsi di PN, ini kan negatif kali positif. Kalau negatif kali positif berarti beda tanda, maka yang kita pakai BN-nya tetap ya. Iterasi kedua selanjutnya kita uji ini F A1 nya ini negatif ya, di sini F A1 nya negatif, kemudian F P1 nya itu negatif juga, karena negatif berarti positif, maka awal interval di iterasi selanjutnya itu pakai ini nilai tengah ya. Ini jadi kita peroleh ini adalah 3/4, akhir intervalnya masih 1 dan seterusnya. Jadi ilustrasi geometrinya seperti itu. Nah, kalau secara nilainya kita lihat di kita cari secara nilainya dengan bantuan Excel ya. Ini kita lihat iterasi ke-1, ke-2 dan seterusnya. Ini hanya untuk menandai iterasinya ya. Kalau di buku sampai iterasi ke-7. Nah, kita lihat sampai iterasi ke-10. Untuk iterasi ini awal interval A0-nya itu adalah 0, sesuai dengan ini ya. Terus B0-nya 1. Nah, terus kita hitung nilai fungsi di A0. Ini sesuai dengan fungsinya, yaitu X. X di sini ini adalah ini sel F7 ya, kayak di sini. Terus dikalikan eksponen dari X7 juga. Ini X-nya dikurangi 2. Nah, ini hasilnya negatif. Kemudian untuk nilai fungsi di titik BN ini juga sama. B-nya adalah ini 1 dikali eksponensial dari B ini 2 sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya ini adalah 1/2 dikali interval paling kiri ditambah interval paling kanan. Nah, ini titik tengah ini akan kita pakai untuk menentukan, ini kan metode bagi 2, jadi nanti intervalnya makin mengecil. Nah, ini nanti ini akan kita tentukan sebagai awal atau akhir interval yang baru. Ini juga kita periksa, ini dikali eksponensial ini min 2 ya. Terus untuk menentukan interval awal dan akhir intervalnya kita ini ya periksa dengan fungsi if. Nah, kalau misalnya ini interval awal awal interval sebelumnya dikalikan dengan perkiraan nilai di interval yang baru itu bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti kan keduanya bernilai sama dalam artian negatif positif.
Nah, kalau sama berarti interval yang ini tengahnya itu akan menggantikan interval yang lama. Ya, kalau misalnya benar berarti nilainya sama, berarti dia akan menggantikan interval yang lama. Kalau misalnya nilainya kecil dari 0 berarti dia akan masih mempertahankan interval yang lama. Ya, jadi kalau misalnya di sini selesaikan dulu ya. Jadi kalau misalnya ini interval nilai di interval lama dikalikan dengan nilai di interval baru itu positif, berarti nah ini nilai tengahnya itu akan menggantikan awal interval. Kalau tidak berarti dia pakai awal interval yang lama. Terus yang BN nya ini pakai fungsi yang sama juga ya. Kita cek dengan nilainya. Kalau ini dikalikan dengan interval yang baru, nilai di interval yang baru itu bernilai positif dalam artian sama, berarti dia pakai interval yang baru. Kalau tidak berarti dia pakai interval yang lama. Nah, kita lihat. Nah, ini kan tadi di gambar udah kita lihat kan, jadi interval yang baru itu adalah setengah sampai 1. Terus ini di nilai tengah intervalnya, atau kita membagi duanya itu pakai sama ya sebenarnya, 1/2 dikali dengan ini ujung intervalnya. Terus ini tinggal copy paste aja untuk melihat nilainya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nilainya -2 semua ya, ini yang bagian bawahnya. Tapi nanti akan berubah dengan ini fungsi di sini, ini kita copy paste aja, caranya seperti ini ya. Kita tunggu sampai sel yang kita sorot, terus kita tarik ke ini kursornya di ujung kiri bawah. Setelah tandanya plus hitam ini baru kita tarik ke bawah. Nah, itu adalah proses copy paste-nya ya. Nah, kita lihat di sini, ini intervalnya makin lama makin mengecil. Ya, ini di iterasi ke 9 ke 10 kita ini hampir punya intervalnya hampir tidak berubah ya. Nanti ini kalau digitnya diperbanyak di digit ke-7 ini baru akan terlihat perubahannya. Nah, jadi perkiraan fungsi f atau c pembuat nolnya itu adalah ada di antara interval. Kita lihat kesalahan hitungnya adalah selisih dari intervalnya. Ya, jadi dengan kesalahan hitung sebesar ini. Nah, itu metode bagi 2 dengan di sini caranya ini ya, dengan bantuan
Ini teorema Bolzano, teorema nilai tengah Bolzano menyatakan kalau kita punya fungsi bernilai real dengan domainnya di interval I, itu adalah fungsi yang kontinu. Kemudian jika ada titik A dan B pada interval, nah memenuhi ini sebenarnya perluasan dari teorema nilai akar tadi ya. Jadi kalau yang nilai akar itu kan, yang nilai akar kita punya ini FA kali FB itu berbeda tanda, ya syaratnya berbeda tanda, dalam artian nanti kita akan punya ini, nah atau seperti ini ya. Nah ini diperluas dengan nilai yang nih, nah, cukup nilai yang berbeda. Nah akan ada suatu nilai di antaranya sehingga ini nilai K ya, sehingga titik C yang ada di interval AB itu nilainya sama dengan K. Tuh, terus ini ada akibat dari teorema nilai tengah Bolzano. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu dengan domain I, maka akan memenuhi ini ya. Kalau tadi kan nilai ini A dan B, kalau ini infimum dan suprimumnya, jadi diganti batasnya. Nih ya, akan ada seperti ini kalau ilustrasinya. Misalkan kita punya domainnya nih A, B-nya seperti ini, terus kita punya fungsi ini, grafik fungsinya seperti ini. Ini kan kita lihat di sini ini ada infimumnya. Oh, ini kebetulan infimumnya di ini ya, infimum F-nya di FA, kemudian suprimumnya di FB. Nah, jadi antara suprimum dan infimum, misalnya ini ada nilai, ini kan kalau kita buat di sini ini infimum K-nya, F-nya, ini suprimum F-nya, maka diantaranya misalnya ini ada nilai K, ini ada C yang memenuhi sehingga FC-nya sama dengan K. Nah ini di ilustrasi ini ada 3C sehingga FC1, FC2 dan FC3 itu sama dengan K. Nah itu ya ilustrasi dari akibat 8. Nah di teorema 9 ini kalau kita punya fungsi bernilai real yang kontinu pada ini domain interval tertutup dan terbatas. Nah, maka nilai fungsinya itu merupakan interval yang tertutup dan terbatas juga. Ya. Ini kalau kita ingat di teorema sebelumnya, ini kan kalau kita punya hipotesis seperti ini, artinya kita punya fungsi yang terbatas. Terus dengan ini juga kita keterbatasannya bisa kita persempit dengan suprimum dan infimum dari fungsinya. Nah, yang ini menyatakan kalau kita punya suprimum dan infimum dari fungsi, suprimum dan infimum fungsi itu adalah berupa interval yang tertutup dan terbatas. Ini ilustrasinya. Ini di sini ya. Ini untuk fungsi ini. Ini kita lihat ini adalah nilai infimumnya. Ini suprimumnya. Nah, berarti ini daerah hasil dari fungsi pada interval I itu adalah ini, berupa interval tutup, infimum, dan suprimum.
Nah, ini teorema selanjutnya. Ini sebenarnya lebih ke akibat dari teorema yang tadi ya. Ini fungsi bernilai real yang kontinu di domain interval. Nah, maka daerah hasilnya atau FI juga berupa interval. Ini yang membedakan kalau di teorema 9 tadi itu kan interval tutup ke interval tutup. Jadi domainnya berupa interval tutup terbatas. Nah, kalau dituliskan di teorema 9 tadi ya, di teorema 539 tadi I-nya itu adalah interval tertutup dan terbatas, maka FI-nya ini juga berupa interval tertutup dan terbatas. Nah, kalau di teorema 10 ini yang membedakan I-nya boleh sembarang, boleh seperti ini, boleh ya interval tertutup seperti ini, atau nanti bisa jadi intervalnya interval terbuka. Nanti hasilnya ya berupa interval juga ya, tapi di sini kita tidak tahu nanti akan berupa interval tutup atau interval buka. Tapi yang pasti daerah hasilnya akan berupa interval. Nah, itu materi yang untuk pekan ke-11. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video yang lain ya. Itu Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.